Palembang, kota tertua di Indonesia, kota yang tumbuh dan hidup dari aliran sungai. Disinilah Sungai Musi mengalir menjadi saksi perjalanan sejarah, budaya, dan aktivitas ekonomi masyarakat sejak peradaban Sriwijaya. Sungai Musi telah menjadi jantung kehidupan masyarakat Palembang, di mana bukan hanya menyimpan sejarah panjang, tetapi dengan kekayaan budaya, kuliner khas, serta keindahan Sungai Musi, Palembang memiliki daya tarik besar dalam sektor pariwisata dan kuliner. Di sini, kami mahasiswa Universitas Multidata Palembang akan mengajak kita semua untuk menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya kota Palembang. Mulai dari Sungai Musi, Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Pulau Komaro, serta mengeksplorasi potensi wisata dan ekonomi yang dimiliki oleh kota ini. Halo Kak, perkenalkan saya Grace dari Universitas MDP. Di sini kami per kelompok itu perwakilan untuk menganalisis daerah-daerah di Sungai Musi. Terutama ini kami kan lagi berada di Benteng Kuto Besak dan bertemu kakaknya. Dengan kakak siapa? Siap. Nama saya Syadullah dari kampus Sikes ST Wira Sriwijaya. Ya. Oke, di sini kan kakaknya kan berada di Benteng Kuto Besak. Ini kan mungkin lumayan sering ya berada di sini. Nah, kami tuh ingin tahu keadaan di Benteng Kuto Besak ini sekarang ini seperti apa? Karena yang seperti kita tahu, Benteng Kuto Besak ini kan terkenalnya sepi. Nah, menurut kakak gimana? Ya, menurut saya kan sepi. Bisa ada pemerintah tuh lebih mengkreatifkan festival apa-apa biar BKB ini maju ke depannya. Festival apa-apa sih. Ya. Biar pemerintah tuh melihat BKB tuh kok sepinya kan. Ya, bisa mengembangkan lagi mengembangkan lagi. Ya, menurut kakak ada nggak sih potensi untuk kita mengembangkan BKB? Yang kita tahu kan ini lagi ada renov besar-besaran ya, di daerah sekitaran sungainya ini. Nah, menurut kakak apa sih potensi ataupun wisata yang bisa kita kembangkan untuk di daerah sekitaran BKB ini? Menurut saya ke depan BKB ini lebih festivalnya lebih lagi aktif lagi biar kuliner yang di penjuru itu bisa tergabung biar BKB ini maju dan bisa terkenal di berbagai daerah biar BKB ini bisa ada nama dan bisa rame lagi, bisa bangkit lagi. Ya. Nah, selanjutnya ini kan mengenai keamanan di daerah BKB ini. Kayak yang kita tahu itu kan di sini tuh sepi karena orang-orang itu takut dengan adanya copet, maling dan sebagainya. Nah, menurut kakak itu gimana sih caranya biar orang-orang itu kembali lagi untuk menikmati suasana di BKB ini tanpa adanya kekhawatiran mengenai copet dan lain-lain? Ya, menurut saya lebih meningkatkan lagi tentang keamanan dan bisa meningkatkan bombastic side eye, criminal offensive side eye. Keamanan penjaga biar ditambah lagi biar masyarakat tuh tidak takut lagi tentang copet, biar masyarakat tuh biar aman kan, tidak kendali takutnya ada apa-apa kan, biar ini tidak menjaga masyarakat tidak takut lagi untuk menjaga misalnya pos penjagaan diperketat lagi. Sekian dan terima kasih. Kasih ya Kak. Seiring perkembangan zaman, Palembang terus bergerak sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan. Pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, serta pariwisata menunjukkan bahwa kota ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Halo, selamat siang kakak-kakak di sini. Perkenalkan, nama saya Mayuli Viani Ticindra Putri dari perwakilan kelompok kami dari Universitas Multidata Palembang, program studi manajemen. Dengan kakak siapa boleh saya tahu? Dengan kakak Kumar, Iqbal, Sandi. Oke. Ini saya izin bertanya mengenai sekitar BKB ini. Kira-kira mengenai keamanan di sini kan banyak orang yang sungkan ke sini karena kan keamanannya ini kan kurang. Kira-kira dari kalian apa yang perlu ditingkatkan untuk mengenai keamanannya? Mungkin perbanyak pos ya, pos Pol PP atau disub kan, untuk mengatur-ngatur parkir kan. Mungkin itu bisa menjadi aman kan. Jadi orang-orang jadi kan
Kalau banyak anggota kan mungkin kan orang banyak yang sini kan. Oke, untuk mengenai inovasi di sini, kira-kira ide apa lah yang bisa membuat BKB ini bisa menjadi ramai, bisa ada pengunjung dari kayak dari luar-luar kota tuh ada minat ke sini. Atau kakak yang mau jawab? Menurut aku salah satu contohnya ya dengan diperbaikinya keadaan di sekitar BKB sini kan, itu yang pertama. Terus yang kedua dikurangi adanya parkir liar mungkin ya, karena kan dengan adanya parkir liar gitu-gitu biasanya orang-orang tuh sungkan mau kesini. Jadi ya itu sih yang membuat tindak kriminal tuh berdatangan. Nah, mengenai parkir liar tadi kan di sini ini kan transportasinya ini kan selain ketek ini kira-kira atau ada nggak inovasi transportasi lain yang baik darat maupun di sungainya? Paling diperbanyak aja sih ini kuliner-kuliner yang di pinggir sungai gitu, kayak perahu apung. Terus Ya, mungkin setiap malam tuh bisa ada pasar malam. nah, bisa jadi Jangan dibatasin 3 bulan atau kan kalau bisa setiap hari lah ada pasar malam kan. biar semakin banyak kan masyarakat Ya. yang berdatangan ke sini. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Izin. Sungai Musi yang berada di jantung kota menjadi ruang strategis yang mampu menghubungkan aktivitas ekonomi, sosial, dan juga pariwisata. Di sepanjang aliran Sungai Musi, kawasan Pasar 16 Ilir menjadi salah satu titik penting pergerakan ekonomi masyarakat. Pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan tradisional, tetapi juga sebagai pintu masuk wisata sungai melalui terminal perahu ketek. Aktivitas naik turun penumpang, perdagangan lokal, serta interaksi masyarakat mencerminkan kehidupan ekonomi yang dinamis dan autentik. Perkenalkan, nama aku Michelle John dari perwakilan kelompok dari Universitas UNDP. Nah, kakak nih dengan siapa namanya? Nama saya Anjiro Febriadi. Di sini saya sebagai waiters. Kakak udah lama nih kerja di sini. Apa sih tantangan terbesar kakak untuk menghadapi pasar terapung ini? Tantangan terbesar di sini customernya sih. Karena kan di sini pasar itu kalau malam kan lumayan sepi. Jadi masih stigma orang tuh takut buat kesini malam-malam. Kalau suasananya tuh maksudnya kayak misal nih lagi musim hujan nih kayak sekarang, ada nggak sih kayak ngerasain banjir atau gimana gitu? Kalau banjir sih enggak. Soalnya kan ini kan kita terapung. Paling kalau banjir itu di atas, soalnya dia nampung hujan ya. Terus kalau yang beli tuh kayak mana? Maksudnya tren setiap kali orang beli tuh ada yang minta menu baru kah atau menu yang lama tetap rame atau minta keluaran baru gitu? Biasanya kami kalau menu baru itu 3 bulan sekali. Itu pun tergantung dari research and development-nya. Jadi biasanya orang ya mesen menu-menu yang udah ada aja sih. Menurut kakak festival apa sih yang harus diselenggarakan di sekitaran sungai ini supaya bisa menarik perhatian warga sekitar? Mungkin kayak makanan atau tradisi-tradisi yang dari dusun-dusun mungkin itu boleh dibawa nih ke pinggiran Sungai Musi, kan bisa lewat akses laut juga, akses sungai kan menyambung, jadi biar mereka berkumpul di Sungai Musi sini, jadi biar lebih hidup. Terus wisata apa lah yang menurut kakak tuh cocok nih untuk ditaruh di sungai ini, di sekitaran sungai ini? Kayaknya ketek wisata sih, soalnya kalau ketek wisata itu jadi kita bisa memperkenalkan budaya kita juga ke mau wisatawan, mau orang Palembang asli juga mungkin yang belum tahu, jadi bisa lebih tahu lagi tentang sejarah maupun budaya yang ada di sini. Terus sejarah apa sih yang kakak tahu tentang kafe ini? Nah, kafe ini tuh berdiri di tahun 2023, itu dari atas di lantai 4 gedung 16 di belakang. Nah, karena ada hal yang tidak bisa dikasih tahu lebih detail, jadi kita harus owner tuh mencari inovasi untuk menghidupin 16 lagi. Terus di Sungai Musi ini kan belum ada tuh dulu, jadi harus dicari inovasi yang lebih tepat untuk mendatangkan customer lain, dimana pada saat itu 16 tuh lagi naik-naiknya.
Terus karena ada halangan jadi pindah ke sini di tahun 2024 di bulan 2. Itu pertama kali buka, dan 16 itu kafe terapung pertama yang ada di Sungai Musi. Oh, jadi ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang lain baru ngikut. Ya, yang lain baru ngikut, yang di sebelah-sebelah juga baru ngikut. Jadi 16 itu yang pertama, yang meluncurkan ide di sini pun itu owner-ownernya di sini. Kasih Kak. Iya, sama-sama. Bu Mega, kami kehujanan Bu Nilai tak usah, malu dan ini Bu, uji Grace.